Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Waropo, Sarjana Pendidikan, calon guru tunggal angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Gencang. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini atas undangan dari Bapak Waropo selaku calon guru penggerak untuk sosialisasi atau presentasi, yakni dengan judul diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, untuk itu dimohon agar kehadiran kita semua di sini nanti membawa berkah. Oke, ini saya ajak kepada panjenengan agar apa yang disampaikan oleh Pak Waropo nanti bisa kita amalkan, bisa kita pahami, amalkan. Selanjutnya kita terapkan khususnya bagi panjenengan sendiri dan pada umumnya kepada anak-anak kita. Siap berdoa itu. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat kita idolakan sebagai junjungan kita, suri tauladan baik bagi kita. Mudah-mudahan kita kelak pada hari yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya berdiri di depan panjenengan karena ada undangan dan tugas yang diberikan kepada dari Pak Waropo bahwa saya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Selamat Basuki. Saya yaitu atasannya dari Pak Waropo di lembaga kami sebagai kepala sekolah SD Negeri 2 Gencang. Baik Bapak Ibu, karena tadi telah ada judul di sini tentang terkait diseminasi, tentu Bapak Ibu sudah ada angan-angan nanti yang akan dipresentasikan oleh Pak Waropo. Kurang lebihnya diseminasi itu apa Bapak Ibu? Ya, oke. Diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Nah, jadi kalau sudah kita tahu setidak-tidaknya nanti Bapak Waropo di dalam memaparkan, di dalam mempresentasikan akan lebih mudah. Karena saya yakin dan percaya panjenengan guru-guru di sini adalah panjenengan yang cerdas dan termotivasi oleh Pak Waropo. Tepuk tangan untuk panjenengan. Destinasi itu target, ya, target yang harus kita penuhi, gitu. Baik itu bersifat individu ataupun kelompok. Namun target yang harus kita penuhi itu, jika yang kita berikan target itu belum paham, mana mungkin itu bisa kita terapkan. Intinya di situ Bapak Ibu, nggih. Kemudian pengalaman budaya positif. Tentu panjenengan istilah pengalaman dari kecil, dari kalian itu, dari panjenengan itu duduk di bangku PAUD sampai menjadi guru pasti punya pengalaman budaya positif. Pengalaman itu sendiri kurang lebihnya adalah apa yang telah panjenengan alami. Budaya itu hasil budaya yang berupa karya, cipta rasa dan karya. Gitu, itu budaya. Jadi kalau budaya misalkan budaya di lingkungan kita yaitu sekolah. Jadi budaya itu sebenarnya apa? Cara hidup, gitu. Cara hidup Bu Sri, yang dulunya Mbak Bu Sri, yang dulunya Mbak Buyutnya Bu Sri, gitu. Itu berkembang secara turun temurun dan diwariskan kepada generasi-generasi sampai kita menerima, sampai pada saat ini kita bisa hidup. Itu namanya budaya. Tentu yang diharapkan nanti budaya yang positif. Apa ada budaya yang tidak positif? Ada. Budaya positif bisa ubah menjadi budaya negatif, itu juga ada. Contoh sederhana, Ibu kebetulan ini orang tuanya Bu Sri ini adalah apa? Pekerjaannya tukang gawe pisau atau namanya Pak Pandi, nggih. Positif kan membuat pisau, iya kan? Bisa digunakan apa Bapak Ibu? Mengiris-iris. Untuk iris-iris gambar, untuk dan lain-lain, nggih.
dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi generasi berikutnya, maka itu positif. Tapi apakah pisau bisa digunakan, disalahgunakan? Bisa. Bisa, contohnya Untuk kriminal. untuk kriminal. Kita karena seseorang meminta kepadamu punyanya pisau maka ditusuk, digunakan, jangan ditiru. Untuk Itu juga kejahatan. menjadi negatif. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Do you Bisa. understand? Yes. Baik, tepuk tangan untuk panjenengan semua. Baik, Bapak Ibu guru semua, terutama kepada Pak Woko sebagai calon guru pembelajaran betul, wakil dari guru SDN Ruang Reca. Hari ini Pak Woko ingin mempresentasikan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya buka dan saya nyatakan dibuka dan dimulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Selamat Basuki, selaku Kepala SD Negeri Dua Lencak, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Dua Lencak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di gedung ini guna mengikuti presentasi yang sudah saya siapkan dengan judul diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Tadi di awal Bapak Selamat Basuki sudah menjelaskan banyak lebar tentang diseminasi dan juga tentang budaya positif. Jadi kita langsung saja terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Jadi artinya kita sebagai guru itu memiliki tugas untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Di sini dijelaskan budaya positif diawali dari perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti di belakang juga saya jelaskan tentang teori kontrol, apa saja teori kontrol, dan juga ada beberapa teori kontrol yang harus kita pelajari. Selama kita menjadi guru, kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Secara otomatis, Bapak Ibu, kita kan tidak mungkin membiarkan siswa tanpa mengontrol. Kita misal ada siswa yang nakal, otomatis kita juga akan menegur agar siswa tersebut sesuai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Artinya di sini, dan ini masih kebetulan juga masih saya gunakan, kita kadang seringkali memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Artinya, kita itu lebih condong menghukum siswa yang bersalah daripada memberikan motivasi. Sebenarnya apa hukuman itu? Coba Bu Sri mohon dijelaskan. Hukuman itu apa sebenarnya? Membuat efek jerak kepada murid. Membuat efek jerak kepada murid, betul. Dan hukuman itu biasanya kita lakukan itu secara refleks atau mendadak, tanpa kita merencanakan. Contoh misal, Bu Nini punya siswa, terus siswa itu nakal di kelas, misalnya. Secara otomatis, Bu Nini di kelas kan secara refleks menghukum anak tersebut agar mereka merasa jerah dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Nah, sebenarnya di budaya positif posisi kontrol kita itu tidak diperbolehkan terkait dengan hukuman siswa. Kita tidak diperbolehkan untuk menghukum siswa walaupun siswa itu salah. Terus di sini juga saya jelaskan kita sering memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Memberikan reward. Iya, reward. Sebenarnya kita boleh untuk memberikan reward itu boleh, cuma jangan sampai berlebihan. Jika itu berlebihan, takutnya nanti menjadi kecemburuan bagi siswa yang lain.
Mungkin bisa disebutkan contoh imbalan atau reward yang biasa yang bisa kita berikan kepada siswa. Banyak Jajan apa saja? biasanya Pak. Ujian. Ujian ya, ujian. Terus Sering kali. Jajan pasti yang Jajan. simple tapi itu Kalau ada Bukom kebetulan kemarin itu dapat Wah, rezeki ya, jadi diberikan tidak apa-apa. Yang bisa memberikan Bukom memberikan atau ngasih kepada siswanya sejumlah Rp10.000 kan tidak apa-apa ya. Jadi, Tidak apa-apa. Sebagai Ya, rangsangan saja, Ya, betul, rangsangan. itu sebenarnya baik. Tapi ada Bapak, itu Pak Yasin. Pak Yasin kemarin karena itu situasi emosinya dari rumah itu ada muridnya ya dah. Ada muridnya yang lebih itu tidak diberikan pujian, dibawa masuk ke ruang kantor tanpa diberi pujian apapun apresiasi itu gimana Pak Wako itu? Gimana Pak Yasin? Ya, kok bisa seperti itu? apakah Pak Wako juga sudah menerapkannya di kelas dengan seperti apa dengan kalau ada siswanya yang berbuat baik atau mungkin pernah salah itu barangkali teman-teman bisa menginspirasi yang lain, teman-teman yang lain. Kalau versi jenengan biasanya siswanya jenengan apakan? Kalau yang bisa menjawab atau mungkin yang dolanan duit pas saat diajari kayak gitu kan biasanya ada tuh Pak Woko. Kalau jenengan bagaimana biasanya untuk menyikapi hal tersebut? Kaitannya Ya, dengan itu. budaya positif tadi. Terkait dengan siswa yang misalkan di sini. Siswa yang melakukan perbuatan yang baik itu seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nini bisa diberikan reward. Dan tadi sudah dijelaskan rewardnya seperti apa, apakah plus, ataukah ujian, ataukah yang lain. Nah, terus seringkali yang sering kita lakukan adalah ini memberikan sanksi hukuman kepada siswa yang melakukan Tidak, gini loh Pak, saya potong. Iya. Bu Mita tadi Ya. contoh Contoh, ungkapan dirinya betul, sendiri ya. Yang Gini diterapkan di dulu. kelas. bagaimana? Makanya di sini saya jelaskan dulu. Seringkali kita akan melakukannya di sini Bu ya. Yang Bu Mita tanyakan ini terkait siswa saya yang melakukan kesalahan di kelas, apakah diberikan hukuman atau tidak seperti itu ya? Ya. Jenengan, biasanya pengalaman jenengan. Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelum saya mengikuti guru penggerak, ya. Dan itu sudah saya jelaskan di demonstrasi konstekstual, kebetulan kemarin baru saya udah di LMS. Kita sebagai guru, saya pribadi sebagai guru itu lebih condong memberikan hukuman kepada siswa Berupa daripada sebagai manajer atau pemantau atau teman sejawat. Itu. Nah, yang macam-macam hukumannya, tergantung kesepakatan yang kita lakukan. Nanti ada kesepakatan kelas. Biasanya saya di awal melakukan kesepakatan kelas. Nanti siswa yang melanggar aturan itu sebenarnya bukan hukuman, harusnya konsekuensi yang akan kita lakukan ya. Ya. Jadi tapi di sini saya masih menggunakan kata hukuman. Benar itu tidak boleh. Dan itu ada misalkan membersihkan ruang kelas atau bagaimana itu, atau kadang membersihkan halaman seperti itu hukumannya. Pak Woko, tanya. Andaikan nanti terjadi sudah kesepakatan kelas, Ya, ya, misalkan murid yang terlambat saja, Ya. berarti itu kan tidak menyatakan bahwa murid kan disiplin, Ya, betul, Pak. Nah, dan itu tidak ada konsekuensinya, otomatis di dalam kesepakatan kelas tersebut untuk menghasilkan kesepakatan itu kan perlu ada konsekuensinya. Betul. Misalnya si Amir hari Senin terlambat, Nggak bikin. hari Selasa terlambat, hari Rabu terlambat, ya kan? Ya. Kok dibiarkan saja? Itu salah apa betul Bapak Ibu? Salah. Berarti perlu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apa nanti kan tergantung dari kesepakatan. Iya. Satu kali terlambat, misalkan dinasihati, ya kan? 2 kali terlambat dinasihati, atau mungkin kesepakatan kelas nanti disuruh menulis saya memberikan surat pernyataan. Ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata besoknya terlambat lagi. Dan jika itu terlambat lagi, pada waktu kesepakatan kelas tadi ada konsekuensinya, yakni membersihkan ruang kelas atau membersihkan. Apakah itu tidak boleh? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Tapi di sini kita tidak
tidak menggunakan kata hukuman, tapi konsekuensi. Karena antara hukuman dan konsekuensi berbeda pemaknaannya. Pemaknaannya oke. Berarti sifatnya konsekuensi membersihkan kelas ataupun lari-lari mungkin ya dah, atau kalau yang tidak senam ada konsekuensinya senam sendiri, itu kan masih diperbolehkan jika konsekuensinya kelas tadi seperti itu kan, begitu nggih? Pun Sudah. Ya. Sekarang tinggal memberikan itu tadi Pak. Coba lagi Pak. Memberikan imbalan. Ya. Itu untuk Pak Woko. Contohnya seperti apa? Biasanya Atau saya Pak, hanya memberikan- menurut Pak Woko Ya. sendiri. Memberikan reward, applause atau yang lainnya Bu. Oh. Lanjut. Tadi loh Pak, Ini pertanyaan Pak Abbas tadi loh. ini adalah konsep dari budaya positif. Konsep Pertanyaan Pak Abbas yang awal tadi loh belum dijawab tentang saya tadi marah-marah dari rumah terus ke sekolah tadi loh, gimana tadi? seharusnya ya. Seharusnya bagaimana? Marah-marah di Membawa anak ke keluarga ya, Ah. bawa di sekolah Oh. dan pujiannya bagaimana tadi Pak? terbawa ke sekolah akhirnya Iya. masalahmu pribadi. Iya tadi loh Pak Abbas. Sekolah. Bagaimana jawabannya Pak Woko? Anu, tanggapannya Pak Woko seperti apa dengan masalah tersebut? Tidak seharusnya. Iya, masalah individu itu tidak seharusnya dibawa ke Iya. sekolah. Jika itu sering terjadi sebenarnya, sering terjadi. Kita misal punya masalah individu di rumah, masalah entah masalah apa keluarga atau apa. Akhirnya kita lampiaskan ke Jengkel ke siswa. Itu Sensitif. ya yang sangat tidak diperbolehkan. Oh, berarti Anda seperti itu juga? ya Ada iya. sama. Sama. Masa kira Anda seperti itu? Pak Abbas kan usul di itu tadi, pertanyaan itu. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Jadi terkait dengan jika kita menerapkan budaya positif, otomatis kita harus bisa merubah paradigma belajar yang dulu saya katakan yang dulu itu hukuman menjadi konsekuensi. Terus ada nilai-nilai kebajikan. Kalau hukuman itu lebih apa Bu Nini ya? Kalau hukuman itu misalkan anak-anak salah terus disuruh lari-lari ke lapangan. Mengelilingi halaman. Lebih ke apa? Fisik ya. Ya. Kalau konsekuensi itu tidak boleh. Jadi anak itu tidak boleh dihukum lari-lari secara fisik di lapangan, itu tidak boleh. Misalkan kita hanya menyuruh membersihkan sesuai konsekuensinya membersihkan ruang kelas atau bagaimana atau menyanyi. Iya, menyanyi lagu wajib. Tapi jika tadi Pak Abbas Dawuh, jika sering terjadi berarti mungkin anak-anak itu punya masalah pribadi. Jadi kita Selalu diulang-ulang Iya. gitu toh. dalam posisi kontrol kita harus bisa menjadi teman dari mereka. Jadi kita pendekatan secara seperti teman yang lain. Kita cari tahu apa masalahnya, bagaimana kondisinya, latar belakangnya. Berarti kita juga harus menjadi guru konseling. Iya, nanti di belakang nanti ada slide terkait dengan 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Bu Nini, Sebentar Pak, saya mau tanya ini Pak, penasaran ini Ya, Pak. Pak. jenengan ini memang guru konseling. Iya. Tapi di situ kan guru pembimbing, aslinya sama. Sama ya. Sama. Pak, Iya. saya tertarik dengan pernyataan Pak Woko ya. Ini kalau di kelasnya Pak Woko nih kan setiap hari kita tuh berhadapan dengan anak-anak nih ya. Iya. Kan setiap hari itu permasalahan tidak sama. Betul. Kalau versinya jenengan nih yang contoh dikatakan Pak Abe di dawuhnya Pak Abbas tadi ya, yang kayak ini terlambat gitu ya. Jenengan kan dawuh nek saya harus bisa menjadi temannya anak ini. Iya. Saya berarti otomatis jenengan nyelidiki atau gimana ya, anakku nyapo yo kok kasepan setiap hari atau mungkin nakal neng kelas gitu ya, pelajaran kok gak teknik nyapo ngono. Nah, sesuai dengan pengalaman jenengan sehari-hari mengajar nih, adakah di kelas jenengan yang paling rewel atau paling corone iki paling wangel cah iki ngono misalnya? Apakah Anda sudah menerapkan ini di kelas Anda, terus seperti apa
seperti apa Anda, maksudnya seperti apa Anda penyelesaiannya ke anak tersebut yang bermasalah tersebut gitu loh maksudnya. Jadi siapa tahu dengan pengalaman penjenengan bisa untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Nggih Bu nggih Leras. Nah, Terima kasih atas pertanyaannya Bu Mika. Memang di dalam kelas saya juga ada. Tidak perlu saya sebut merek ya. Ada. Sebut merek. Itu juga sering saya konsultasikan dengan Pak Iwan Abdillah yang kemarin itu yang kebetulan juga PP saya terkait dengan kasus seperti itu. Bedik, bahasa Jawanya bedik ya. Laki-laki atau perempuan itu Pak? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki. Nah, akhirnya saya itu juga bertanya termasuk kepada saudara-saudaranya. Di sini juga kebetulan ada saudaranya. Sebenarnya permasalahannya apa itu? Identifikasi masalah. Jadi kita identifikasi masalah dulu. Jika kita tidak bisa menyelesaikan, ya kita akan punya atasan. Bapak Kepala Sekolah, kita juga koordinasi dengan Pak KS. Harusnya bagaimana kita mengambil langkahnya bagaimana jika anak tersebut seperti ini. Minimal kita sudah tahu masalahnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana seperti itu. Situ jenengan, maksudnya saya pengen ngerti jenengan pernah nggak gitu loh terus. Ya, Ya pernah, dan kebetulan saya juga sudah konfirmasi dengan termasuk Pak Iwan Abdillah dengan Pak Oh, Abbas. berarti sampai belum bisa menyelesaikan tadi ya. Sampai saat ini, Ada konseling dulu. iya, sampai saat ini Masih berproses. anaknya masih. Oh, berproses. Iya. Oke. Dan kebetulan nanti Maksud saya itu loh, maksudnya jenengan sudah pernah di kelas 5 kebetulan nanti jenengan sing meneruskan. meneruskan. Oh, iya. Jadi maksud itu kan pengalamannya sendiri. Tapi Iya. alhamdulillah Bu, untuk itu sudah sedikit berkurang sebenarnya. Kalau Iya. Bu Sri Dawuh sampai apa Bu Sri? Anaknya Tuh, mensor. ya itu Oh, terus iya, iya. ya tidur terus kadang nyopeti tasnya temannya. Pernah ya Pak ya berarti? Pernah ya berarti ya? Kalau di Mengganggu itunya. sangat mengganggu katanya dari. Iya. Dan itu alhamdulillah untuk saat ini Berkurang, mulai berkurang. sudah mulai berkurang. Oke. Dan untuk pembelajarannya dia juga sudah mulai aktif. Cuma kemarin masih ada problem satu terkait dengan Jadi teman-teman tak apa atas dan penjelasannya. nanti akan kita jelaskan di sini terkait ini posisi kontrol dulu. Jadi kita ada 5 posisi kontrol. Kontrol Pak. Kontrol. Nah, Iya, ini kontrol tun. yang saya jelaskan di sini terkait dengan perubahan paradigma belajar baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pak mau tanya Pak. Paradigma itu apa sih Pak? Artinya. Lagi saya jelasin. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita itu hanya sebatas menuntun sesuai dengan filosofi pembelajaran KHD. Kita hanya sebatas menuntun anak itu untuk menemukan apa ya karakter sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan psikologisnya mereka. Jadi kita itu tidak dipaksa untuk membuat siswa itu pandai, sebenarnya seperti itu. Secara akademik, Apakah anak yang akademiknya misalkan anak itu tidak peringkat 1, 2 atau 3, apakah dia bodoh? Tidak, kita tidak boleh mengatakan seperti itu karena mereka pasti punya sesuatu yang lain. Misalkan tadi dari Bu Mita menjelaskan bertanya ya terkait dengan siswa saya di kelas 4. Berarti ada 2 siswa saya di kelas 4. Yang satu juga ada yang sampai saat ini mohon maaf untuk Akademiknya akademiknya kurang. tapi kemarin kalau saya tidak salah ingat ya, kemarin sama guru olahraga juga diajak untuk lomba atletik ya Bu? Ya. Ya itu. Dan Bisa, dia bisanya di atletik itu. Kelebihannya di situ Iya, ya di Pak situ. ya? Bukan di akademiknya. Bukan. Oh, Dan itu juga pernah terjadi kebetulan di SD-nya teman saya itu secara akademiknya juga jauh, tapi lomba atletiknya kemarin sampai ke Juara. provinsi. Biasanya memang gitu. Ya. Dan kita tidak boleh menghakimi anak tersebut secara akademik kok seperti ini. Pasti dia punya kemampuan yang setuju lain. saya Pak. Kelebihan yang lain. Oke. Kita itu sifatnya menuntut.
Bukan menuntut bila, Bukan menuntut, bukan menuntun. Jadi anak lahir itu sudah punya kabel-kabel yang sangat tipis, sudah ada ratusan. Dan kita tidak bisa untuk membelokkan itu. Bisa kita tuh menebeli kabel-kabel atau melebarkan volumenya. Berarti seperti saya dan bisa Ya. gambar ya itu mungkin ada kelebihan lain. Ada kelebihan lain pasti itu. Kalau kan kita menggambar itu Iya, kan ada itu kekurangan menurut- lain berarti dia Pak nih. Itu kata Pak Wandoko itu Ya. menurut Ki Hajar Dewantara loh, Bapak pendidikan kita jas loh ya. Iya, jadi nggak boleh. Ini ngasal suntuoso. Termasuk hukumannya seperti itu. Jadi bagaimana tadi mengontrol kalau kita itu di ruang kelas, muridnya di halaman atau sebaliknya, itu kan nggak bisa mengontrol. Kontrol ya, ingat kontrol. Pakai R ya Pak. Ya dilanjut aja Pak Koko, jangan mengerti ya teman-teman sudah. Nah, di kurikulum Merdeka kita mengenal tentang ini profil pelajar Pancasila. Dan ini kebetulan sudah saya tempelkan di ruang kelas saya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Ini miskonsepsi teori kontrol. Di sini kita dituntut untuk penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Abbas, kita tidak menuntut dan tidak boleh menghukum, tapi kita diharuskan untuk penguatan positif yang bermanfaat. Jadi nanti kita juga akan mencoba praktek untuk membuat kesepakatan kelas serta konsekuensi yang akan kita lakukan. Mungkin nanti juga bisa panjenengan terapkan di kelas panjenengan waktu tahun ajaran baru. Bagaimana agar siswa tersebut tidak istilahnya bahasa kasarnya nakal ya. Nggak ada yang nakal Mas. Sebenarnya tidak ada yang nakal, Hanya mungkin ada masalah. kurang perhatian. Kurang Seperti kita kadang juga kurang perhatian juga. Saya benar. Karena anak yang lahir itu mempunyai keunikan tersendiri. Berarti saya juga unik. Iya, Pak, unik. saya juga unik ya, Pak. Kita itu unik. Di samping wajahnya unik, perilakunya juga unik. Oh, mata dia Pak. Iya, gitu. Dan keunikan itu harus ditonjolkan loh Bu. Dan juga harus dipertahankan Bu, karena akan Keunikan yang positif Bu, yang harus ditonjol. Nah, bahasa menonjolkan itu kan yang ganda loh Pak itu Pak. Ditingkatkan. Yang muncul apanya Pak? Yang menonjol tanya saja yang bersangkutan yang ibu-ibu itu. Jadi ini kita Juncereknya yang menonjol kita Pak. biasanya sering memaksa hak dari siswa tersebut. Jadi kita sebenarnya tidak boleh, walaupun kita bahasanya di sini saya berikan kurang dewasa. Kita sebagai guru terkadang sering memaksakan hak kepada siswa. Contoh seperti yang saya katakan tadi, misal anak tersebut tuh dalam akademik kurang, kita itu sering memaksa kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Dan itu kita lakukan itu bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua kita tidak boleh seperti itu. Aku enggak Pak, alhamdulillah saya sudah Alhamdulillah. enggak memaksa, menuntun bukan menuntut. Tapi terkadang juga perlu. Kayak referensi ya Pak. Ini Paradigma malu. paradigma terkait dengan stimulus respon. Karena Pak paradigma itu apa? Paradigma jelaskan Pak, jelaskan supaya ibu sih tahu Jalannya jalan Iya, wacana gambaran itu cukup Pak. Paradigma itu adalah gambaran Cukup. gambaran yang akan kita lakukan. Ya kadang kalau itu tolong, kadang kalau itu seni, jangan. Insya Allah satu. Jadi stimulus responnya saya mencoba membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin kayak sisi kalau pulang. Biar Stimulus respon Realitas atau kebutuhan yang berbeda. Dari stimulus respon di sini, realitas atau kebutuhan yang sama, dari teori kontrolnya kebutuhannya berbeda. Nah ini kalau Bu Mita lumayan ini stimulus responnya. Stimulus kan suatu rangsangan. Rangsangan. Jadi ada di situ sudah muncul stimulus respon. Respon. Rangsangan Untuk merespon sesuatu, untuk menanggapi sesuatu. Gampang apa saya merespon langsung mata aku Pak. Oh gitu. Langsung saya Merespon apa Ibu?
merespon anu hari ini ya Pak. Jadi akhirnya Oh. ada sebab akibat. Di dalam stimulus respon ini terkadang kita melihat hal itu sama. Cuma di teori kontrol kita memiliki gambaran yang berbeda. Ini semua mungkin saya yakin ini sudah jelas ya. Nah, terkait dengan disiplin positif. Disiplin itu sebenarnya apa? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet Basuki terkait dengan disiplin positif panjang lebar waktu pembukaan. Sebentar Pak Koko. Apakah saya tidak salah? Ini mohon maaf. Disiplin berasal dari kata disiplin. Oke. Tapi kok yang artinya belajar itu menurut siapa? Loh, padahal belajar dengan disiplin itu berbeda. Berbeda. Jadi kalau belajar, namanya belajar. Belajar itu pasti ada dua belah pihak, ya dah. Di situ pasti ada proses. Nantinya dengan harapan orang yang belajar itu ada perubahan tingkah laku. Kan gitu nggih? Tapi kalau disiplin yang saya tahu itu kan lebih kata lain saja. Taat. Ya, kan taat ya. Patuh dan ada patuh. nilai-nilai. Nah, terkait dengan nilai aturan dan lain-lain. Itu gimana Pak Koko? Mungkin itu keliru. Ada pembenahan. Ini ada pembenahan Di atau sini saya menduplikan dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, Pak. Jadi disiplin itu mengacu pada kata disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi kita meyakini sesuatu itu sebagai bentuk tanggung jawab yang akan kita lakukan. Oke. Google itu Bang. Nah, ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan juga memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kan dari profil pelajar Pancasilanya ini ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari ibu ini, terus dari keterampilan hidup ada seperti ini. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Terlepas dari itu kita sepakat bersama. Jadi kita tidak membedakan suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Rasio rene. Satu masuk. Iya. Masuk suku bangsa, Masuk suku bangsa. Masuk suku bangsa. kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan cara yang baik ya Pak? Pasti. Oh iya. IUBE. Kalau kok hanya ya. Dengan cara yang tidak baik itu nyeleding kontrol. Apakah kebutuhan dasar saya itu dengan Ya. Maya itu sama ya atau ada? Aduh ya. Kan itu gini Pak, kalau seperti itu berarti saya menempatkan posisi di posisi kontrol saya di teman. Jadi saya berteman dengan panjenengan, saya juga berteman dengan Maya. Akhirnya saya tahu sebagai seorang teman kita kan komunikasinya lebih baik seperti itu ya. Jadi saya bisa tahu kebutuhan dasar jenengan apa, kebutuhan dasar Maya apa, akhirnya bisa ketemu di situ. Oh gitu. Jadi
Jadi kebutuhan dasar manusia, misalnya diambil dari segi gender saja sudah berbeda. Iya. Misalnya kalau Maya, setiap bulan itu kan ada. Iya, Pak. Nah itu kan merupakan kebutuhan dasar atau Betul. pokok. Terus nanti tinggal kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa itu. Oh iya iya. Jadi makanya kita kan butuh kesepakatan dan juga konsekuensi. Jika panjenengan nanti bersepakat dengan Bumaya terkait dengan kebutuhan itu terus panjenengan melanggar, konsekuensinya seperti apa yang diterapkan. Dulu sampai detik ini itu yang dicatat atau referensi kebutuhan dasar manusia itu kan hanya sandang, pangan, papan. Lebih melebar ke paradigma baru, ya kan? Laptop juga kebutuhan. Laptop, HP dan mobil, Pak. Ya. Sekarang itu kebutuhan dasar Nah, primer. saya pribadi menempatkan bahwa rokok ini juga merupakan kebutuhan dasar. Primer, Bagi Pak. Pak Bas. Kebutuhan dasar Bagi bagi Pak saya, Bas. ya kan? Nah, saya ingin Pak Woko memberikan ulasan sedikit tentang kebutuhan dasar Pak Woko sendiri itu apa gitu. Aduh. Ini lebih pribadi, Pak Bas. Ya lebih pribadi, lebih Iya. spesifik ya. Spesifik. Monggo Silakan. dipaparkan ke teman-teman. Oh, Nah ini kan dia bingung. Bingung itu kan kebutuhan dasarnya Pak. Bingung itu juga termasuk kebutuhan dasar, Pak. Oh. Mari sekelas loh Pak. Jadi kalau itu suka bingung gitu. Kebutuhan dasarnya. Iya, no, Pak Woko ini tadi begitu. Jadi ini bukan resmi dipaparkan, enggak. Pak Woko insya Allah kebutuhan bingung itu tidak merupakan yang tolong paparkan yang jelas Pak Woko. Oh, kayak itu mau lanjut aja. Enggak masa kebutuhan dasarnya itu. Ya itu tadi. Iya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Abbas tadi. Kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, dan papan. Saya kira sama. Saya kira sama. Jadi terlepas dari primer sekundernya, Nah, karena itu juga. tapi sekarang kan ada penaikan peralihan ya. Iya. Yang dulunya laptop itu kan tidak dasar, tapi sekarang itu merupakan Karena merupakan Iya. tuntutan, Pak. Tuntutan yang harus kita lakukan. Saya Saya juga kebutuhan dasar Pak Woko kalau versi saya ya. Iya. Karena kalau udah ada kasih sayang antara teman, antara saudara, antara itu saya nggak bisa. antara saya gitu ya. Saya merasa hidup saya hampa iya. gitu loh. Itu Berarti- sama tidak Pak Bas. Mas langsung enggak kalau kasih sayang juga Weh, masuk sekali. Kebutuhan dasar manusia. Masuk sekali Bu. Gitu. Ini. Hubungan dengan teman, Masuk hubungan sekali. dengan Itu suami, nggak apa. itu kalau apa nih? Dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Abbas dan Bu Mita, di sini saya sudah mencoba. Oh cinta yang kasih sayang. Gitu. Berarti sudah masuk Bu Mita ya di sini. Iya. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, bertahan hidup ada kesenangan, kebebasan, kepuasan dan juga cinta dan kasih sayang. Bingung tadi tidak ada. Oh, bingung tidak nggak ada ya, Pak, ya? Masuk Pak ya. Jadi jangan menjerumuskan bingung. Bukan. ada jawabannya. Karena ini dari hal bingung itu untuk bertahan hidup. Dan jenengan kan dia bekerja toh bertahan hidup. Coba sih Pak. Itu tadi coba nah. Kesenangan sudah, cinta dan kasih sayang sudah, bertahan hidup. Sudah Bu. Sudah. Pekerjaan itu Bu. Kebebasan juga sudah ya. Sudah. Pak Woko. Penguasaan. Ada yang mau saya sembarang-barang loh. Iya. Untuk penguasaan. Ini saya belum paham. Penguasaan itu kan Maksudnya gimana gitu loh. Seperti ini. Seperti yang saya lakukan sekarang ya. Jadi artinya saya sebagai seorang guru kita menguasai kelas. Ya, kita menguasai kelas. Jadi istilahnya kita itu jalan di dalam kelas. Itu termasuk kalau menurut saya itu termasuk juga bagian dari ini. Kebutuhan Tapi dasar. tangan nggak digogol apa ya? Ya, tapi kan maling. Oh, beda. Iya, Pak Woko. Itu sebenarnya kalau melihat Ini, apa itu gambar seperti ini ya, itu ada tahapan itu. Iya. Jadi yang dimaksud kebutuhan dasar yang pertama apa, yang kedua setelah mencapai pertama itu berarti kita itu bisa mencapai yang kedua, Iya. ya kan? Setelah mencapai yang kedua itu yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Oh, berarti yang terakhir itu kasih sayang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, penguasaan. Penguasaan. Oh. Yang Setelah bebas terus mas. Setelah bebas menguasai. Menguasai. Oke, oh pinter. Oh, balik. menguasai Ini. apa? Nah, ini loh. Lah itu bener kok.
Bertahan hidup itu termasuk makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu Kasih sayang. Dan terakhir kesenangan Pak. Ya, Terakhir kesenangan. kesenangan. Iya. Ya. bener nih. Pada akhirnya kan senang. Kenapa? Karena kesenangan itu lebih ke sudah tercukupi agak ke keinginan, Ya. bukan lagi kebutuhan dasar. Tidak kurang. Seneng. Lalu kabeh iso gue kok akhirnya kesenang. Akhirnya senang. Tapi kadang-kala Bumita terhindar ke saya, mungkin saya kurang kasih sayang. Pak, dan izin kasih sayang Pak. Yang lembut Pak, ada sayang Pak. Iya. Jangan diketahui Pak. Jahat. Tapi Berarti termasuk Pak Abbas itu di dalam 5 posisi kontrol ketika letak dengan berarti termasuk hukuman dan itu kan tidak diperbolehkan. Ya, konsekuensi tadi ya. Begini Pak Woko, itu kan kesempatan yang panjenengan paparkan tadi itu tidak apa-apa sebenarnya kita melebar, itu kan konsekuensi di dalam Kelas. ya kan. Nah, kalau menurut saya hukuman itu tetap sanksi. Contoh sanksi PNS yang terlambat dan lain itu kan ada sanksi secara lisan-lisan tertulis. Yo lek ngomong kowe kalah aku keliru Pak. Berapa? Karena ada yang kena ya Pak Nggih, karena ada yang kena penguasa. Wah, di sini. Saya itu sudah Pak Woko, saya memberikan sanksi atau hukuman ke Bumita itu sudah betul. sudah pakai hati Pak Woko. Berarti sudah pakai kasih sayang ini Pak ya? Iya, agak jauh kemudian dia didekatkan terus begitu. Karena Pak Bumita itu salah satu guru di sini yang paling unik dan yang paling punya talenta sebenarnya itu. tapi Paling jauh Pak rumahnya Paling biasa. jauh. Paling jauh Pak rumahnya. kadang kok alih mikir itu kok betul sesuai. Apa? Ada mikir apa? Nah, di sini yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu termasuk bermain, membuat itu termasuk kesenangan. Seperti yang sudah kita lakukan tadi malam, termasuk ngopi itu juga kesenangan. Kita itu sudah kesenangan loh, tertawa meskipun dalam situasi seperti ini. Pak, lanjut Pak. Motivasi terkait dengan perilaku manusia di sini sudah ada. Nah, Niki, kita mencoba di sini. Mari kita berlatih. Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Itu hukuman. Nah, Makan kalau itu. membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, ini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba secara refleks. Murid tidak tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, termasuk tadi lari. Terus kalau konsekuensi itu terencana, terus murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini ada juga restitusi. Nanti saya jelaskan di segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti akan ada penjelasan di segitiga restitusi. Di sini tak dilakukan. Ya, ini belum saatnya di sini, belum saatnya di sini. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang saya jelaskan tadi 5 posisi kontrol guru. Kita itu tinggal memilih, kita itu pilih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Manajer. Tapi ada kalanya kita harus ada di posisi seperti ini. Iya. Ada kalanya kita harus ada di posisi ini, ada kalanya kita harus di sini dan juga pemantau. Iya. Yang harus kita hindari sebenarnya hanya di posisi ini. Penghukum. Penghukum. Tapi lebih ke manajer. Ya juga bisa konsekuensi. Siapa tadi Pak? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya jelas. Ini pernah saya alami ketika saya masih SMP. Udah biar ini kejam-kejam Iya. Pak. Untuk padanya lagi sana di Hormat pada di gerbong sampai Terus dilabrak. Beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, gini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, tapi dengan nada dan intonasi yang bukan tinggi, agar anak itu merasa Dengan bersalah. lunak. Enggak.
Kalau kita intonasinya tinggi berarti kita marah. Itu ungkapannya bicara dengan hati. Bicaranya seperti ini. Pak, Bukan dengan kemarahan. Saya kok teringat di itu Pak, sekarang sosmed itu lagi ramai ya Pak. Yang tentang kata-kata ini Pak Wok, saya pengen tahu kalau menurut Pak Wok seperti apa memanusiakan manusia. Itu sering kita dengar di sosmed itu. Itu pengertiannya kalau menurut Pak Wok seperti apa sih memanusiakan manusia? Versinya Pak Wok. Saling menghargai. Kalau pengen dihargai. Memanusiakan manusia. Pak Woko wakil ke saya. Memanusiakan manusia. Apa bahasa Inggrisnya? Open right ya? Oh, apa bahasa Inggrisnya? Iya. Open right ya? Yes. Jadi memang kita hidup itu harus memanusiakan manusia itu. Bagaimana panjenengan dianggap sebagai manusia kalau tidak memanusiakan manusia? Karena apa? Ya, Pak, ya. Jika kita tidak memanusiakan manusia, contoh saya tidak memanusiakan panjenengan, maka panjenengan menganggap saya sebagai anjing. Iya kan? Iya kan? Loh iya perdebatannya. Tapi karena saya memanusiakan panjenengan sebagai manusia, maka panjenengan menganggap saya juga manusia. Iya Bu. Dan selalu Karena apa? dihargai. Karena manusia itu sebenarnya, ya, manusia itu termasuk juga hewan, binatang. Jika akhlaknya bujang, makanya tadi ada memanusiakan manusia. Pak, ini ke siswa gimana Pak? Saya ke siswa. Ya kita harus memanusiakan siswa toh. Berarti kasih sayang itu perlu. Harus Berarti dengan pendekatan, bukan perlu. Tadi kan dari Bapak. Perhatian. Betul. Perhatian, ya Pak ya. Kalau ke siswa nanti masuknya di sini Bu. Yang artinya memanusiakan manusia tadi masuknya di sini. Di teman atau manajer. Manajer bisa, pemantau juga bisa. Oke sih. Ini. Ini kalau Siswa kita tidak memakai bicara lengkap. sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Itu termasuk kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lek iki mang ora apa-apa. Apa-apa, tapi Tapi jangan saya jadi baleni Tambah lagi itu Pak di strik kelas itu kadang-kadang tuh ada Pak anak-anak. Ini kan saya terjadi Pak. Di kelas tuh kadang ada kayak geng-gengan gitu loh Pak. Bukan geng motor yang Vina itu bukan kok Pak ya. Geng-gengan saya misalnya iki grupnya harus si Ferry, si Rizal, si Dian disapa. Si ini, si Dina, si Dinda, si Dini, si Aminati misalnya begitu ya Pak ya. Nah ini kan blok-blokan nih Pak. Kadang misalnya ini ngerjakan PR terus apa ngerjakan tugas ki akhirnya jadi wah enggak mau kecampuran atau gimana. Kadang kalau misalnya ini enggak bisa menjawab dibully sama si kelompok ini gitu loh. Nah menurut Pak Wakon dari Pak Wakon. Menurut Pak Wakon nih Pak, kalau kita menghadapi yang seperti itu, kalau jenengan gimana caranya mengatasi? Misalnya ki guru niki wis ngasih tahu, tapi ki jadi uangnya blok-blokan. Jadi akhirnya tuh ada yang disendirikan kayak dibullying gitu loh, kayak bullying gitu loh Pak. Misalnya kontennya kayak nggak cantik atau mungkin dianggap nggak bisa, akhirnya nggak dimasukkan ke kelompoknya. Nah ini kan akhirnya sendiri, tidak mau, ngoten loh. Itu menurut jenengan gimana supaya gurunya ini nggak ketok nek membela yang ini banget, tapi dalam kelas itu ada keadilan. Bisa menjawab dari Sini. Bunda? Bisa dibantu ya. Oke. monggo. Terima kasih atas waktunya. Itu yang diceritakan oleh Bu Mita kan pernah saya alami Di kelas 6. kelas 6 Iya, sama Iya. kelas 5 Ya, ada beberapa anak. Kemudian saya menerapkan rasa peduli, rasa kekeluargaan ya. Jadi kita itu satu sekolah minimal satu kelas itu harus saling peduli, ada rasa kekeluargaan, ada rasa kasih sayang. Kalau kita itu harus saling melengkapi. Saya tanamkan terus-menerus seperti itu. Awalnya kan memang aku nggak mau temenan sama itu, aku nggak mau, memang benar-benar ada itu, baik perempuan maupun laki. sama ya Bu, berarti jenengan juga pernah mengalami yang saya alami ya. Oke. Sampai waktu ulangan atau bagaimanapun juga semakin nggak dipedulikan itu ya. Biarkan nilai ini meskipun nilainya sedikit nggak apa-apa kan seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini mereka karena kan kalau kelas 6 itu sebentar lagi mau keluar ya, mau keluar. Jadi kalau kalian itu tetap seperti ini. Padahal nantinya kalau sudah SMP kan tidak mungkin, tidak semuanya itu menjadi satu kelas. Apa kalian itu Nggak kangen-kangenan ya, terus apa enggak Momen terakhir nggak merasa nggak merasa
boleh tangan jatuh. So, menambah saja, Iya. menambah ya, karena kita semua di sini adalah ibu-ibu pendidik dan juga ibu pendidik pengajar pembimbing yang handal. Memang anak usia mulai kelas 4 akhir mendekati ke kelas 5 itu sudah pengen menunjukkan jati diri. Jadi pengen membentuk istilahnya yang seide, sejalan, sefrekuensi itu sebenarnya. Makanya ya Bapak Ibu guru ya harus memaklumi bagaimana kita memantau mengendalikan agar anak itu tidak saling bertengkar sebenarnya itu. Pernah ini saya contohkan, saya dulu juga jadi guru. Itu waktu itu saya guru kelas 5. Nah, kebetulan konflik terhadap kelas itu di kelas 4 semester akhir. Dan berlanjut di kelas 5. Dari awal gini akhirnya anak ini kok begini, ini namanya kalau nggak salah itu ya saya pasarkan aja. Nah, inisial bukan, itu masih ingat saya apa itu tulisan. Masih namanya adalah Dela. Cewek. Ya cewek. Ya memang kalau dilihat karakter, memang karakternya dia itu agak berbeda dengan temannya. Nah, temannya sudah membentuk ini ojo kandangan kayak akhirnya ini terkucilkan. Jadi di situ ada 3 kelompok itu terkucilkan. Akhirnya apa? Orang tuanya ke sekolah. Ya lambat laun dengan penanaman kita kepada siswa dengan kekuatan dan kesabaran akhirnya juga baik dan bisa berteman. Alhamdulillah, insya Allah sekarang sudah di sekolah di kesehatan. Oh sudah, Pak. Itu. Sudah kuliah nih. Sudah ya, cerdas itu sebenarnya. Cerita Ria ini Pak ya. Iya, itu. Ria terjadi Jadi dengan memang anak ya seperti itu. Jadi saya mohon kepada panjenengan semua itu sabar itu memang perlu dan telaten. Berarti kalau misalnya tadi kesimpulan sementara, anu ya Pak, guru itu paling poin jadi konseling juga ya di kelas. Iya loh. Karena kalau nggak bisa jadi konseling, Makanya di sini Bu, Guru itu sebenarnya guru SD itu kan tidak konseling, iya. pembimbing kan. Pembimbing. Nah, jenenge bimbing itu dari yang kurang baik menjadi baik. Kan itu fungsinya pembimbing. Oke, kalau di sekolah kita, manakala panjenengan mengalami dalam pembimbingan kurang, itu larinya ke siapa? Ke guru agama. Agama ya betul. Jika guru Kolaborasi. agama itu Kurang. menganggap kurang mampu, Heeh. larinya mohon maaf ke KKS. Berarti kolaborasi dengan teman itu penting ya Pak? Ya, penting, apalagi ya sekarang di lembaga kita ada calon guru penggerak Pak Koko. Iya. Ya insya Allah itu sebagai pemimpin untuk komunitas yang Pak Koko kan. Gitu, komunitas. Dan sebenarnya dulu termasuk konsekuensi itu dari awal saya kan sudah menyarankan ke panjenengan. Ayo dibentuk konsekuensi. Nah, dengan gergitnya karena terkait dengan target tadi bahwa kok ada di sini ada konsekuensi ya kan? Maka saya harapkan panjenengan semua nantinya setelah dari belajar ini besok semester 1 sudah ada kesepakatan di dalam kelas. Itu sedikit Pak. Nah, dari kasus dari Bu Mita tadi, dari Bu Mita yang dijawab sama Pak Abbas, ini posisi kita kembali ke posisi kita sebagai posisi kontrol kita sebagai guru. Kita mau di posisi seperti apa? Termasuk penyelesaian yang tadi istilahnya geng-gengan atau seperti apa. Jika posisi kita sebagai manajer dengan ini tadi dengan kasus yang sama ya, dengan kasus yang sama. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu di posisi kita sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk posisi kontrol apa? Kontrol buat Membuat bersalah tadi. Membuat bersalah. Membuat bersalah tadi. Dia kan Membuat bersalah. akan ini loh, akan berubah. Oh ya aku salah nih, ini salah nih. Yang ini Nah itu tadi Bapak Ibu insya Allah paham itu. terkait dengan posisi Ayo. kontrol, 5 posisi kontrol guru. Kontrol. Ini contoh Kamu tidak pernah kamu tidak pernah benar melakukannya. tadi yang atas
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kita sebagai apa? Di posisi kontrol ini kita sebagai apa? Teman. Teman bisa. Rencana teman. Tapi lebih ke Manajer. manajer. Oh, manajer. Oke. Nah, ini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman itu. Teman atau pemantau? Pemantau boleh. Oh, teman. Teman juga boleh. Teman aku sih, soalnya ayo lah. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Itu tekanan, merasa bersalah Iya. loh. Di sini kita mulai belajar tentang keyakinan kelas. Wes Pak. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal juga dalam pernyataan positif, tidak dengan kalimat negatif ya, tidak boleh dengan kalimat negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita tidak perlu membuat keyakinan kelas banyak-banyaknya, sedikit lebih efisien, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti jika membuat keyakinan kelas, semua siswa itu harus dilibatkan. Pak Koko, kita itu Bumaya kok cuma itu mohon dipaparkan tadi dari saya mau tanya malu itu tolong dipaparkan masalah keyakinan saja itu. Bumaya kok diem. Keyakinan kelas itu seperti apa Bumaya tadi? Bumaya loh Bumaya. Kita. Langsung untuk Bumaya Pak. Untuk Bumaya keyakinan kelas tadi apa? Dengan Bumaya. Saya ini ke Bumaya Pak. Keyakinan itu apa lebih kesepakatan? Iya. Keyakinan kelas itu ada kesepakatan dan juga konsekuensi. Jadi kita langsung simulasi saja gitu. Mencoba kita membuat keyakinan kelas dan juga konsekuensi. Ini saya bagi untuk yang merah ini kesepakatan. Merah kesepakatan. Untuk yang kuning konsekuensi. Jadi silahkan ditulis sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan di dalam kelas tersebut. Pak 33 Pak. Kita. Merah. Kesepakatan dan konsekuensi. Konsekuensi. Sing abang ki opo? Sing abang kesepakatan, yang kuning konsekuensi. Monggo tulis dulu. Dan ini nanti Sitok apa ini? ya, ini nanti panjenengan terapkan juga nanti pasti di dalam kelas ketika sudah tahu pelajaran. Oke. Yang kuning. Yang kuning konsekuensi, Pak. Yang merah Kalau Pak kesepakatan. rokok berarti harus memberikan apa semuanya. Demi salah ya. Konsekuensi apa? Kesepakatan. Setelah itu silakan ditempel di sini. Di sini ada kesepakatan, di sini ada konsekuensi. Ini bentuk dari kasih sayang. Kamu pinjam nggak sih? Kasih. Ini ya. Saya aku bingung Pak lali Pak. Sing abang itu apa lali Pak? Kesepakatan. Kesepakatan. Tulis deh, kesepakatan. Kita mencoba membuat keyakinan kelas. Yang sudah silakan ditempel di depan. Sedikit kuning konsekuensi. Konsekuensi. Ya, kok lali barang. Boleh tali konsekuensi kita tahu yang dulu itu Hukuman, kalau dulu hukuman, kalau sekarang itu konsekuensi. Saya sudah menerapkan loh, maksudnya beliau belum ini dapat ini di kelas saya sudah ada. Tapi belum saya katanya yang bagus, maksudnya hanya kertas tak tulis belajar di Made. Sama Bu. Oke, Bu. Sama, alhamdulillah. Sama pernyataan. Tapi tidak ada ya, Bu. Tapi tidak ada ya di kelas Ibu. Jika siswa terlambat, Saya nggak pernah terlambat. jika guru terlambat, Berarti kurang tidak ada. ya? kurang ngerti ya Pak? Apa Nanti saya adakan Pak, nanti saya. Oke, Ayo. silakan. Yang sudah selesai bisa ditempel. Kesempatan. Pak Abbas apa Pak Abbas? Mungkin ada ini masuk. Bukan, Bu, dengan siapa tahun. Langsung kemai.
Misalkan gini ya, misalkan kesepakatan kelas itu contohnya seperti ini, mengerjakan tugas tepat waktu, tuh. Itu termasuk juga kesepakatan kelas. Terus piket sesuai jadwal. Datang sebelum jam berapa? Berarti jenengan itu siji semua waktu berarti. Ini misalnya siji. Nek ini piket ini segi. Wes pasang game. Ya, kayak gitu kan. Oh, bersama. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu juga termasuk kesepakatan. Nah, konsekuensinya bisa misalkan jika terlambat, misalkan menyanyi di depan kelas itu juga termasuk konsekuensi. Anak bisa tulis. Ya sudah lupa. Nggak tak tulis kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Ya kan ya. Pintar terus kayak di pasar kono. Ada usaha di kono. Ada mati tidak di rumah, oke di pasar kono. Baca sih kelas siji. Oke, ya pasang kita pasang. Dua sebelum memulai. Sing ngene mau apa? Oke, kita mulai. Iki, aduh iki Pak. Iki gak boleh Pak kok. Boleh dari sih. Ya, Saya kan Pak. separuh. Kan nulisnya keren. Banyak ini. Aku menang semua. Iya, saya mau nanya Wes ya, oke, silakan. Sing di Iki gak iso Oh, keluar. Nah, iki gak iso keluar. Kulit separuh. Boleh iso, kan. Banyak ngatain ini. Jarinya ditumpuk bahwa kok Bu minta itu begini, yang tumpuk begini. Oh, iya. Tidak bisa kalah. Aku sih biasa. Visualnya segar. Jadi dari bawah kok. Paling banyak aku no, aku paling aktif Mas, paling aktif. Pak, nanti dapat ribet ya. Ribetnya yang paling aktif betul-betul. Repot. Sekarang sudah ada kesepakatan kelas di sini. Oke, Loh, coba dibacakan. kesepakatan kelasnya yang atas tidak melaksanakan tugas piket kelas. Jadi semua siswanya ini artinya ini tidak melaksanakan tugas. Sing dulu. Bu Sri, Misalnya salah satu Pak, salah satu Bu Sri, dari Bu Sri. mereka, salah satu dari mereka misalnya datang terlambat terus tidak melaksanakan tugas yang saat itu ditugaskan ke dia gitu. Berarti Berarti kesepakatan kesepakatan tidak boleh kelasnya kadang terlambat. Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal. Iya. Tuh. Yang- Terus ada juga harus mengerjakan PR di rumah. PR-nya harus di rumah, Mas. Ya, harus Jangan di rumah, di nggak bisa sekolah. beli di sekolah. Nah, konsekuensinya. Berangkat sekolah terlambat berarti ini semua berangkat sekolah. Sama ya sama atas. Oke, konsekuensinya baca Kak Lo. Belum, bentar. Konsekuensinya belum. Artinya ini berarti Nah, Apabila datang berarti kesepakatannya datang sekolah tepat waktu. Nah, di sini konsekuensinya membersihkan seluruh kelas sampai bersih. Ya. Dan ada lagi Gus. Bagus. Yuk, coba dulu. Tetap mengerjakan PR dan menambah porsi belajar, misal menghafal perkalian. Ya. Iya. PR tapi dibacakan, nanti terus di Menyanyikan lagu wajib di depan kelas. Ya, bagus. Oke. Dan mungkin nanti bisa ditambah lagu wajib itu misalkan si A itu konsekuensinya menyanyikan lagu wajib, lagunya apa, terus yang B apa itu juga bisa. Ya, yang lagu yang berbeda-beda gitu. Kenapa dulu belum dibacakan konsekuensinya? Yang bawah Sudah semua. Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dilaksanakan oleh guru. Loh. Sudah loh, itu Ya, satu oke. habis ya. Kan ini Ken. Paling ora ya tayangnya nang. Iya, paling lain tampil lah. Nah ini segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya berikan contoh kemarin juga kebetulan saya melakukan praktek itu dengan murid yang pembelajaran matematikanya cukup
nilainya cukup jauh. Nah, kita melakukan ini validasi tahap segitiga restitusi itu ini menanyakan keyakinannya, menstabilkan identitas. Nah, kemarin sudah saya lakukan seperti itu dan kemudian tidak saya sematkan di sini. Apa sebenarnya permasalahan anak tersebut sehingga nilai matematikanya jauh menurun? Ternyata dari alasan anak tersebut dia bilangnya gini, Pak, saya itu kalau belajar matematika itu sering pusing dan mual. Dan saya itu tidak suka Pak matematika. Ada, ya ini nyata. Sampai Kelas menangis itu ada. kan ada. Iya, saya itu tidak suka Pak matematika. Punya. Iya. Dan dia tidak suka dengan pelajaran matematika itu berimbas pada nilainya. Akhirnya kita mencoba ini. Kita mencoba ini. Meyakinkan bahwa pelajaran matematika itu juga penting untuk kehidupan sehari-hari. Atau untuk berhitung seperti itu ya. Agar anak tersebut juga cinta dengan matematika. Dia bisa, Ya. biasanya kayak gitu. Dia bisa. Kamu Coba bisa. caranya Pak, kalau meyakinkan anak untuk seneng. Iya, Ya. jadi Bu, kita itu bilangnya gini, kamu itu harus bisa matematika karena matematika itu cukup penting. Terus dikasih motivasi. Ya, kita memberikan motivasi bahwa pelajaran matematika itu memang penting untuk kehidupan sehari-hari. Apakah perlu contohnya dikasih soal-soal sing mudah banget gitu ya. Lama kelamaan nanti kan dia bisa terus Ya. seneng. Di segitiga restitusi ini kita mencari tahu permasalahan anak. Setelah itu kita dialogkan kepada mereka dan kita memberikan stimulus respon yang baik dan juga motivasi kepada mereka agar permasalahan itu bisa bergerak atau bahkan mungkin selesai. Ini Halo Pak. saya menambah. Ya. Jika ada anak yang sulit matematika, ajaklah demonstrasi terkait dengan itu. Contoh, ayo jadi Ya, itu Iya. langkah sederhana dan ini dialami oleh anak. Ya. Itu memang saya kira lebih mudah Iya. dengan menghitung uang. Oke, Bu ini belanja dengan pipi kok organik. Oh, 1000 ya weh. Duitmu piro? Duitku 10.000 wis tak 10.000. Apa jamin kan 1000 susu piro? 9.000 itu. Itu mungkin lebih anu awal. Itu Pak. Iya. Dan tahapan segitiga restitusi itu yang tahapan pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita ketika kita dialog kita juga bicara ini, berbuat salah itu sebenarnya wajar. Bapak juga pernah berbuat salah seperti kamu. Jadi kita tidak langsung menghukum menjustis anak. Validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan kepada peserta didik tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang lebih baik dari ini ya. Iya. Lebih buruk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Misalkan seperti itu. Nah, terus yang terakhir baru ini menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti gambarannya seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contoh terkait dengan dokumentasi kesepakatan kelas. Ini SD apa SMP, Pak? SD Gede loh. kelas 4. Bentuknya dalam penerapan sistem positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Itu dari saya kutip dari standar nasional dari dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Sonia.